Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Jadi wa innama yunabbahu man yajuzu alaihi, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere atau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada salah. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah jadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye sirap piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Wis dongane sing gampang ae sing mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, atau wabrak mobil yang mabuk. Ya. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa. Semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah terus bumi memangap terus kita kecemplung nggak apa-apa. Pokoknya daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ono sing aman. Ora usah khawatir likuifaksi, ora usah khawatir meteor jatuh, kabeh ya potensi no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa.
Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rumakno wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu terus disebut dua. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong. Wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafatno kalimat tauhid. Mau ketok ya orang ora iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit koyo Buddha, sakmane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai ini Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur.
Terus setan zaman itu orang akeh jadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh jadi setan ratau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi idenya siapa setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh alakah haja apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla, amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazamanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min suali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min suali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama tos. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dongani wingi ejek eling kok tak eling nomen ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut.
Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi, dia mungkin nyon jauh nggak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu, saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena tapi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng, kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu di selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Nggak boleh Nabi kok pesek, keriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Enggak. Tapi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh nggak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, aku kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye wis. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah gak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa.
Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, nggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Apa? Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa oke. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene iku. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu memang terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dia jadi wali, iso Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere rah tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu nggak wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah jadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang ae sing mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa.
Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu. Dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la biton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, oh tambah salah meneh. Atau enggak Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Terus ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjaan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahno. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu, meneng terus ora karu-karuan. Jadi andai kan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir ya nyalan. Takkan dari rasa takok, amen takok. Tapi ya disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok bareng. Kan jajal neh. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dene Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Nggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jadi guru murid goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung loh. Di guru ini Pak bingung loh. Lalu kita guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda saya takut. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku goblok tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gak gebet tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak luwe akhlak. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat.
Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa, bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene. Dadi artine Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah, itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi ini yo kecil-kecil kan, yo panjang wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup, tetap malah bingung nggak? Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dhahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufah, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Bukat Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harut Marut. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Kabudutnya Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Lah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab. Apa ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal minggat deh. Minggat itu jadi mau minggat kan nggak punya tujuan. So asal pergi jauh saja. Sudah perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya.
nggak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur, saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudhadis, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi, uniknya apa? Dino akad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omah ono ada kok dene tengok-tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono ada. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ra minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaumnya jare apa ono ada ono gempa bumi liku faksi kok dekne neng omah. Lah nek ana tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Dadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat jadi salah, Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, kerawali pun. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kayak gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Becano gelas yo lucu, tiba yo lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Ah itu barang kau menginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish secara bal-balan menit-menit apa terakhir. Woi itu abis pengen ditompo tobatnya. Wes gak situ tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamaul khutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin ala bitafi batni la yaumi yubasur. Akhirnya dimuntahkan sama ikan nun tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua, baik-baik saja. Kabar awani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih jadi pangeran ya bully gitu. Oh itu gue beda-bedaan, mau kekasih pangeran, aku yang kreatif itu langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda, orang koyo. Akhirnya Yunus ramai mulai, wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mereka malam Kemis kok ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Jadi disebut falau laka naskoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma
Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido dari pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong keliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning ngomong. Tapi pas minggat tenan ya disalahno pangeran, minggat kok gak gampang. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya mencoba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya rasa jadi teroris, ya rasa terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Enggak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya tidak akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, "Fa wa ma ana bi makhihi abadan." Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, "Kowe nek ora gelem ngapus, tanganku didono, aku sing ngapus." Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Li, wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Siapa kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi ku perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu sangi imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam kok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok apa ben. Tetep Islam itu mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Islam. Indonesia kayak apa dikooptasi? PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim.
Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara itu wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Sebenarnya dari Nabi tenang aja perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sebenarnya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, jari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Jari Suel, oke, enggak masalah. Itu toh yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu piye? Dan semua yang cerdas juga sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu pancen giyok tenan. Wah, iki goblok tenan wong watu kok di terus nak Yahudi. Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan itu ada ayat yang nurjuna la tadkhulun al masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Itu Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, neng ayat iku ora gak ono taune. Apa ono ayat iku taun iki? Sing ngatek taun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ono taune ya. Ora ono taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing gear nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau nggak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi, tapi rasa itu kalau suge rugen kan gak ada tahun nih rasa mau aku tuh gak ada suge tapi kan tanpa tahu usah suwi. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini dah, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gak perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahiri keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungawi di antara doanya waj al sayyati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu podo salah itu. Enggak jawab. Podo salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten?
iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Bar langsung Adam urung metu ka swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Makane kena donga, ngomong. Dadi ngene ke ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lah kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan, itu fatalah ko Adam Rabbi kalimatin fataba. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi, sampai awal diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Kawat al sayyiati man ahbabta. Jadi penting kalau atur namanya. Wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Kita rasa kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agama pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, hanya matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu nggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, engkau ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang biye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal ya agama ya. Wong bapak udah kanca kiai mudin anake mondok bareng saking suwene dadi mudin zaman iku mudin urung untuk gaji kon negara. Anake yo dhuwit mending spontan. Cung ora ono mati kok yo dhuwit. Mergo ora ono mati ra entuk. Cung ora ono mati kok yo dhuwit. Mun iku agama yo ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu, koyo Rama dosa Rama sapa iku. Kowe ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki ceknya Uzbek jadi negara Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia. Tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo Islam kaya. Mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran kok mulai harusnya. Wong Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali kok Hindu kok Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara apa? Jadi bapak itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ning Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin.
Jadi terima bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam. Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi, ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana, termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak, akhirnya Islam oh sudah, andai kan nggak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang setan itu ono goblok. Gomkor melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin induk. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh, akibat ini ora roh. Akhirnya dulur ditu menyebar. Ada wong soleh menyebar ning dindi, menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga ora ngaji, dene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong soleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lan kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Ape. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Bernuwun ki kok minggat bener. Mingate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu gitu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno ku segampang itu. Lo coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Neng Sulawesi ya tetap gawe napa? Pon. Engko negone wis pokoke angker ning dindi. Wali Songo ya. Sunan Kalijaga agak pati cocok mbek buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah ro khatam terus dadi Islam macam-macam. Sosati terus no. Tapi ya barokah iku ono Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jogja. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik ya. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dukung Arya napa? Penangsa. Sekali Joko dukung wong kene itu. Suwijoyo. Mbok pokoke ora usah terus-terus. Wong saiki wong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut kula itu dianggo Kudus. Wis ora usah dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran ya utak-utak ning Pantura. Barokah tukaran ya, Dok. Jadi tapi ora usah terus nak ngono tukaran barokah ora usah mending ngono. Pokoke nek pengangeran sing ngersakno kabeh baru. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan yo. Ya kadang yo barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhire alhamdulillah saiki bojo wapian. Padahal sing lanang tau GR, mak pegat iso apa ora piye-piye malah apik. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan dekane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kewajib. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku.
Pangeran Dewi sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik, mulai para sahabat tabiin sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Itu nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya. Tak tili mati kapan? Kan itu jadi kabarnya rong bulan mana? Sesuk sopan rong bulan. Lukus rong bulan cepet kok mana sih? Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku gak rong bulan kasih sowae sesuk-iso engko. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya men aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah menika. Iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah iya, Pak. Kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya. Oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo, sulit bodoh nih, itu bodoh biasa. Saya kisah urut kok. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nah, kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nek ibadah kok mati sesuk 2 wulan iku kesuwen. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip mesti. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Dadi kula ager. Mulane kula ora pati seneng derajat, sesuk mati kok di derajat bareng sesuk. Ya gitu mangka anaka tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila kita ini butuh. Makanya kalau suwon-suwonnya anut para nabi, dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi, itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat, sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah, tapi itu menjadi berkah. Dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah.
Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Banyak Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Terus mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa sih? Gaya langit bumi. Akhirnya sih gitu, iya pangeran di pantas sih gaya langit bumi. Pangeran olah tahu saya apa-apaanan. Soalnya yang mulai cerita, iya aku tahu nyembah. Pas tuyoi luwak. Sampai aku izin pangeran udah tuyoi. Soalnya yang cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangannya copok. Wah itu cerita kenaifannya pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara itu pinternya Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal mun kula terusna. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira eta alam tekse ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane samarat. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis yo ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata ndak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa gitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mustalifan khali warna-warna apa alwanu beberapa warnane samarat ka asdoro kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irial lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking boro-boro gunung judadun uti boro-boro dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusia lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori konteks dalan fil birihi lan liyane napa jabal bidon kang putih-putih jadi kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah didelok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing kemerah-merah ron ke kuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal bisidati ana sing terjal wa filan ana sing kropos yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos wa qara bi busud lan pira-pira watu kemloso ya kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur nek pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno kaciran kang akeh aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon wis pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jelinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa lho, nek muni ireng banget misal ireng jelinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya.
Wa minan nasi lan setengah sing manusa wa dawabilan pira-pira napa kewan. Walanami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadalik kaya warnane pira-pira kewan. Piro-piro tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, engkau tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan, engkau dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Nah, kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane Allah. Kastila visi mari kaya dene bedane boro-boro buah wal jibalilan. Yang memahami itu semua tentu ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsam sine wedi banget Allah min ibadi sing boro-boro kaulane Allah sapa ulama boro-boro ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.